Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di channel video Ibu yang sekarang ini. Materi pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu teks cerpen atau cerita pendek kelas 9 SMP atau MTS. Kompetensi dasar atau KD pada materi ini yaitu 3.5, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen yang diperdengarkan atau dibaca. 4.5, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran setelah pelajaran ini selesai diharapkan siswa mampu 1. Mendefinisikan teks cerpen, 2. Memahami unsur-unsur cerpen, yang ketiga memahami struktur cerpen, 4. Memahami kaidah kebahasaan cerpen. Anak-anak, cerpen merupakan bagian dari teks narasi atau naratif yang bertujuan untuk memberi hiburan, pengetahuan, dan pesan-pesan moral. Sekarang definisi atau pengertian dari cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra yang berupa cerita yang selesai dibaca dalam 1 kali membaca atau 1 kali duduk. Panjang cerpen berkisar antara 500 sampai 10.000 kata, atau kalau dalam lomba-lomba biasanya 5.000 kata ya maksimal. Dan kalau dibaca kurang lebih antara 5 sampai 10 menit. Ciri-ciri cerpen. 1. Panjang karangan antara 500 sampai 5.000 kata. Maksimal 10 halaman ya. Dan selesai dibaca dalam 5, 10 atau 15 menit. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian. Tokoh dan latar bisa hasil rekayasa demi kepentingan keindahan cerita. Selanjutnya, cerpen itu hanya terdiri dari 1 konflik. 5. Watak para tokoh ditulis secara singkat. Unsur-unsur cerpen yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, kita bahas dulu unsur intrinsik, yaitu ada tema, tokoh, penokohan atau watak tokoh, ada latar atau setting, ada latar waktu, latar tempat, latar suasana, kemudian ada sudut pandang pengarang atau point of view. Amanat, yaitu pesan-pesan moral yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya, dan ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai di sini yaitu gaya bahasa pertentangan dan perbandingan. Dimana kita tahu ya bahwa pertentangan itu juga banyak, terdiri dari beberapa gaya bahasa, dan gaya perbandingan juga banyak. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Di dalamnya berisi biografi pengarang, ada psikologi pengarang, dan ada nilai-nilai moral. Biografi pengarang yaitu asal-usul pengarang. Dari mana pengarang itu berasal, itu akan mempengaruhi jenis karangan yang mereka tulis. Atau misalnya agama apa, budaya apa, itu pasti akan masuk mewarnai cerita yang mereka tulis. Struktur atau bagian cerpen. 1. Orientasi.
Yang kedua, rangkaian peristiwa. 3, komplikasi. 4, resolusi. Dan 5, koda. Orientasi itu gambaran penentuan peristiwa, misalnya pengenalan karakter, pengenalan cerita, sehingga pembaca mendapat gambaran apa yang akan diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, rangkaian peristiwa. Kisah itu dilanjutkan dalam rangkaian peristiwa ya, yang mulai masuk ke tahap komplikasi, yaitu mulai muncul konflik pada tahap komplikasi. Biasanya cerita itu akan terasa ramai, akan terasa menyenangkan atau bikin penasaran itu pada tahap komplikasi, yaitu tahap munculnya konflik. Dimana kita tahu bahwa konflik itu adalah unsur penggerak cerita. Semakin ramai konflik, cerita akan semakin menegangkan dan menarik. Resolusi yaitu penyelesaian masalah. Bagaimana cara pengarang menyelesaikan atau mengakhiri masalah. Apakah mau dibuat menjadi sad ending yang menyedihkan atau happy ending yang menyenangkan. Koda atau penutup. Biasanya berisi amanat atau pesan-pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan cerpen. 1. Sudut pandang pencerita. Pencerita atau penulis di sini menjadi orang pertama atau orang ketiga. 2. Terdapat beberapa cuplikan dialog antar tokoh yang ditandai dengan tanda petik ya. Yang ketiga, berisi kalimat-kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang melukiskan seolah-olah pembaca atau pendengar dapat merasakan sendiri. Kemudian 4, kalimat ekspresif, yaitu yang melibatkan nilai emosi atau emotif. 5, penggunaan pertanyaan retoris. Ini sebagai teknik untuk melibatkan pembaca. Contoh, pernahkah merasakan rasanya kehilangan? Baru dikembangkan selanjutnya. Kemudian 6, cerpen itu mempergunakan majas atau gaya bahasa. Supaya apa? Supaya menjadi indah, menjadi menarik. Misalnya mempergunakan gaya bahasa metafora, personifikasi, simile. Personifikasi yaitu benda mati dianggap seolah-olah seperti makhluk hidup. Nah anak-anak, itulah tadi materi teks cerpen. Untuk contoh-contoh cerpennya, kamu bisa lihat di buku Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, atau kamu juga bisa lihat di majalah-majalah atau surat-surat kabar, atau di YouTube yang berisi contoh-contoh cerpen. Sampai di sini dulu video ibu kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.